这个时候，现在就走。看来可以出力，罗检察室，我们一起去。城南基地室的防御就成了问题。江组长。 Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 591 sampai 592 atau episode 617 sampai 618 dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama. Selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Di episode sebelumnya, diceritakan Lu Feng yang memberikan penawaran untuk penukaran 50% bumi dengan batu disambiguasi dengan para petinggi ras manusia. Namun semua itu telah ditolaknya, dan malah pencipta kapak besar memberikan tantangan kepada Lu Feng, jika dia bisa menjadi seseorang yang dapat berdiri sejajar dengan mereka, maka bumi akan dikembalikan seutuhnya kepada Lu Feng. Sementara itu di lain tempat, yaitu di tempat-tempat setiap ras lain selain manusia, telah mengetahui bahwa Lu Feng telah memiliki kekuatan setingkat dengan penguasa semesta tingkat atas, dan mereka pun segera menyebarkan perintah untuk membunuh Lu Feng, karena akan membahayakan ras mereka. Tidak ada yang lebih terkejut daripada ras manusia. Sementara itu, di bar terbuka di alam semesta virtual, sebagian besar ksatria alam semesta telah berkumpul. Biasanya, hanya ada beberapa ribu di antaranya, tapi hari ini, lebih dari 90% ksatria alam semesta umat manusia ada di sini. Ksatria semesta dari ras lain juga ada di sini. Ada diskusi di mana-mana. Apakah Luo Feng itu luar biasa? Dia tumbuh terlalu cepat. Bahkan ksatria api tidak bisa dibandingkan dengannya. Kecemburuan diharapkan dalam menghadapi kekuatan seperti itu, seperti bagaimana Luo Feng telah mengecewakan banyak ksatria alam semesta ketika dia pindah ke lereng gunung Pulau Guntur. Namun, Luo Feng memiliki kekuatan luar biasa sekarang. Dia sangat kuat, sehingga dia bisa membunuh penguasa alam semesta dengan satu serangan. Kekuatan semacam itu membuat para ksatria alam semesta lainnya terpesona. Ini keajaiban, dan juga legendaris. Ini keajaiban dalam ras kita. Di mana ksatria Truyan? Dia adalah guru Luo Feng. Truyan sudah mematikan komunikasinya. Mungkin terlalu banyak ksatria alam semesta yang mencarinya. Master Negara Semesta Ganwu juga tertawa keras. Ksatria alam semesta lainnya semua berbicara tentang Luo Feng. Master Negara Alam Semesta Ganwu agak bingung, tapi dia langsung bahagia. Bagaimanapun, Luo Feng dekat dengannya. Dia adalah guru dari putranya Luo Feng. Apakah putra Luo Feng muridmu? Hahaha, iya benar, Luo Feng memiliki seorang putra. Di dalam negeri dewa, samudra terpencil yang tak berujung berjatuhan dan mengembang. Banyak makhluk diciptakan, dan mereka memperluas samudra terpencil. Ini luar biasa. Saat ini Luo Feng sedang duduk di kuil yang sakti, direndam dalam cahaya keemasan. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia tahu dia tidak bisa menyembunyikan fakta bahwa dia telah membunuh semua ksatria alam semesta dan penguasa alam semesta. Dia tahu bahwa berita itu tidak mungkin berhenti jika makhluk-makhluk besar itu dibangkitkan. Namun, dia tidak berharap semua orang menjadi sangat marah tentang hal itu. Setelah berbicara dengan pemimpin kota kekacauan primal dan ksatria Truyan, dia mematikan penerimaan alam semesta virtual. Aku akan terus berlatih. Luo Feng menutup matanya dan tersenyum. Itu penuh dengan keramaian dan hiruk-pikuk di luar sana, tapi itu tenang dan damai di negara dewa. Air di samudra terpencil yang tak berujung mengalir. Semua adalah rakyat di luar. Tapi itu tenang di negara dewanya. Teleportasi, gantung, segel, bisik Luo Feng. Dia membuka matanya, dan kekuatannya yang sakti memicu jalinan hukum. 3 gambar ukiran yang rusak muncul di langit, dan mereka bergabung. Gambar ukiran yang sempurna muncul. Itu adalah gambar ukiran yang tampak seperti gambar ke-7 dari tablet 9 semesta kekacauan primal. Aku sudah menyelesaikan hukum antariksa, kata Luo Feng sambil tersenyum.
Seketika hukum asal mula alam semesta yang tak berujung, tiba di negara dewa, dan samudra terpencil mulai bergolak. Di atas samudra jauh yang tak terbatas adalah pusaran air 5 warna raksasa, dengan diameter puluhan miliar mil. Itu menutupi langit di atas samudra terpencil. Emas, kayu, air, api, dan tanah, kelima hukum disatukan dengan sempurna. Di tengah pusaran air ada ruang, dan itu memancarkan kekuatan tak berujung, asal hukum ruang angkasa. Kekuatan sakti yang tak terbatas mengalir keluar dari ruang angkasa, dan mengalir ke samudra terpencil yang tak terbatas. Sungguh luar biasa ketika asal-usul alam semesta tiba, Luo Feng mendongak dan kagum. Banyak makhluk menjadi ksatria alam semesta sepanjang sejarah, dan ada banyak cuplikannya. Luo Feng telah menyaksikan beberapa rekaman terobosan makhluk besar lainnya, dan setiap kali seseorang membuat terobosan, pusaran ruang 5 warna dari lautan asal akan tiba. Namun, pusaran ruang 5 warna umumnya kecil, dengan diameter sekitar 60 mil. Namun pusaran air di atasnya memiliki diameter puluhan miliar mil. Seketika itu juga, kekuatan sakti yang tak berujung dicurahkan. Mereka berlari ke samudra jauh tanpa batas seperti air terjun, sementara tubuh samudra jauh terus menyerap kekuatan sakti, untuk membantunya menyelesaikan transformasi dari pejuang abadi, ke ksatria alam semesta. Adegan yang aku sebabkan ketika aku menjadi abadi adalah, lebih luar biasa daripada banyak makhluk besar menjadi ksatria semesta. Meskipun pemandangan sekarang tidak semisterius mereka yang menjadi penguasa semesta, tetap saja sekuat makhluk tertinggi menjadi penguasa semesta. Luo Feng sangat senang. Adegan selama terobosan menunjukkan kekuatan seseorang. Tubuh sakti akan menjadi 100 kali lebih kuat, ketika seseorang lulus ke ksatria alam semesta, dari seorang pejuang abadi. Biasanya, kekuatan manusia akan melonjak hingga 10 juta kali lipat, 100.000 kali lipat dari penguasa sektor. Namun, samudra terpencil Luo Feng tanpa batas dan binatang bertanduk emas telah mencapai tingkat gen kehidupan yang sempurna, dan kekuatan sakti dalam keadaan alami mereka, sudah 10.081 kali. Binatang bertanduk emas dan samudra jauh yang tak terbatas, dapat menelan kekuatan yang luar biasa. Raih momen ini, aku harus memanfaatkan setiap menit dan setiap detiknya, untuk menelan kekuatan sakti dan mengubah tubuh sakti aku. Luo Feng menatap langit. Kekuatan sakti yang tak terbatas mengalir dari portal yang bermil-mil jauhnya. Kemudian semua itu diserap olehnya, ombak berjatuhan di samudra terpencil yang tak terbatas. Itu menelan air kekuatan sakti dengan rakus, bersemangat untuk memicu transformasi di tubuhnya. Secara umum, ketika seseorang tanpa tubuh lain, seperti ksatria Truyan, menjadi ksatria alam semesta, asal mula alam semesta akan tiba di atas individu secara langsung, sehingga ia dapat menelan kekuatan sakti dengan lebih efisien. Adapun mereka yang memiliki tubuh lain, seperti Luo Feng, asal mula alam semesta akan tiba di atas tubuh terbesar dengan energi paling banyak, sehingga bisa menelan kekuatan sakti lebih efisien. Tubuh penduduk asli Luo Feng, tubuh binatang bertanduk emas, dan tubuh Mosa tersebar di seluruh alam semesta. Ketika ia menjadi ksatria alam semesta, asal mula alam semesta muncul di atas samudra terpencil yang tak terbatas, yang dapat menyerap kekuatan sakti jauh lebih cepat daripada tubuh binatang bertanduk emas, atau tubuh penduduk bumi yang asli. Alam semesta selalu sampai pada pilihan terbaik. Asal-usul alam semesta hanya bertahan untuk sementara waktu. Hanya ketika seseorang menjadi abadi, mereka dapat menyerap energi sebanyak yang mereka inginkan, untuk mengubah tubuh sakti mereka. Sebaliknya, ketika menjadi ksatria alam semesta atau penguasa alam semesta, waktu yang diberikan untuk menyerap kekuatan sakti sangat singkat. Ini berarti bahwa jumlah kekuatan yang dapat diserap seseorang, bergantung pada kekuatannya. Setelah beberapa saat, semuanya layu. Samudra jauh yang tak terbatas berubah damai lagi, tetapi kekuatan sakti sedang diubah. Luo Feng, tubuh binatang bertanduk emas, dan tubuh Mosa melihat ke bawah. Tiga tubuh lainnya yang Luo Feng dengan mudah diubah, dengan tubuh sakti mereka menjadi 100 kali lebih kuat. Samudra jauh terlalu besar, pikir Luo Feng. Meskipun berusaha menyerap kekuatan sebanyak mungkin, hanya 12% saja yang diubah. Setelah hampir 20.000 tahun, samudra jauh yang tak terbatas telah tumbuh dengan diameter hampir 12 miliar mil.
Meskipun tubuh samudera jauh menyerap kekuatan yang luar biasa, hanya 12% darinya yang diubah. Ketika gurunya Truyan menjadi ksatria alam semesta, 92% dari kekuatannya yang sakti diubah, gumam Luo Feng. Biasanya, 90% tubuh sakti manusia yang agung diubah, dan sesekali, jumlah itu bisa mencapai 100%. Adapun binatang bertanduk emas dari aliansi binatang luar angkasa, 50% dapat diubah. Apapun, 50% dari kekuatan sakti binatang bertanduk emas adalah miliaran kali lebih besar dari manusia. Dan 12% dari kekuatan sakti samudra jauh yang tak terbatas juga, miliaran kali lebih banyak dari binatang bertanduk emas. Dengan samudra terpencil yang tak terbatas ini, bahkan aku mungkin bisa membunuh penguasa alam semesta tingkat atas, jika aku melakukan teknik aku adalah semesta. Luo Feng sangat senang, bahkan sulit bagi Master Semesta untuk membunuh penguasa alam semesta tingkat atas. Akan sulit baginya juga, namun, itu akan lebih mungkin jika dia menggunakan aku adalah semesta. Meskipun dia tidak pernah bertarung dengan seorang Master Semesta, dia menyadari bahwa, dia tidak secara signifikan lebih lemah, dari para Master Semesta. Sulit bagi Master Semesta untuk membunuh Master Alam Semesta tingkat atas, katanya. Aku 100 kali lebih kuat. Jika aku bertemu Master Semesta, aku pasti akan melawan mereka. Luo Feng menatap ke bawah ke samudra terpencil yang tak terbatas, dan bisa merasakan kekuatan sakti yang bergejolak di tubuhnya. Negara dewa adalah akar dari seorang pejuang abadi. Sebagai pejuang abadi menjadi lebih kuat, negara-negara dewa mereka juga akan berubah. Luo Feng telah mencapai tingkat gen kehidupan yang sempurna, ketika ia hanya seorang penguasa sektor, dan diameter dunia internalnya mencapai 600 miliar mil, itulah sebabnya mengapa negara dewanya lebih kuat, daripada banyak ksatria alam semesta, ketika ia baru saja abadi. Setelah 20.000 tahun, samudra jauh yang tak terbatas terus berkembang. Negara dewa juga secara bertahap menjadi lebih kuat, tetapi itu bukan perubahan yang tajam. Pada saat Luo Feng menjadi ksatria alam semesta, bagaimanapun, negara dewanya berubah secara mendasar. Langit dan tanah bergetar. Negara dewa secara bertahap berubah, sambil menyerap kekuatan sakti dari samudra terpencil yang tak terbatas. Samudra jauh membiarkan kekuatan saktinya perlahan, untuk memastikannya bisa memulihkannya. Tentu saja, jumlah absolut kekuatan suci yang dikeluarkan, sudah mengerikan berdasarkan isi dari samudra terpencil. Itu stabil, kata Luo Feng. Aku punya kontrol yang lebih baik. Dia menatap langit dan tanah yang tak terbatas, dan itu seperti melihat dan menyaksikan gubuk berubah menjadi rumah besar. Negara dewa sebelumnya bisa dengan mudah rusak, atau bahkan bisa dengan mudah dihancurkan, jika seorang penguasa alam semesta telah mencoba menghancurkannya, tetapi negara dewa itu sekarang bahkan mungkin tidak akan rusak lagi, bahkan jika seorang penguasa alam semesta memberikan semua upayanya untuk menghancurkan itu. Setelah 3 hari, semuanya kembali normal. Di langit di atas samudra terpencil yang tak terbatas, sebuah kuil yang menjulang dikelilingi oleh ruang gelap, memancarkan kekuatan hukum ruang angkasa yang tak ada habisnya. Saat ini Luo Feng berdiri di depan kuil, dan melihat ke kejauhan. Seorang makhluk terbang ke arahnya. Tubuh samudra terpencil ada di sini, pikir Luo Feng. Setelah negerinya selesai dibangun kembali, ia memanggil kembali tubuh samudra jauh, yang sibuk menjaga bumi. Tubuh samudra jauh segera dibongkar, dan kekuatan sakti bergabung dengan samudra terpencil yang tak terbatas. Armor dan pedangnya melayang di langit. Setelah beberapa saat, tubuh samudra jauh lain diciptakan menggunakan teknik yang diwariskan Luo Feng, penciptaan. Kualitas kekuatan sakti dari tubuh samudra jauh yang baru dibuat, dapat menyaingi penguasa benteng Fan Luo, seorang ksatria semesta bentuk kehidupan yang istimewa, dengan tingkat gen kehidupan 1000 kali. Tubuh jauh samudera hanya menjadi 100 kali lebih kuat, pikir Luo Feng. Aku yakin dia bisa menekan bahkan pohon dunia paling kuat. Dia cukup untuk menjaga bumi. Dan aku bisa kembali ke sana tepat waktu, jika dia menemukan sesuatu yang rumit. Hahaha, 4 mayat, kata Luo Feng. Samudra jauh tanpa batasku adalah air mancur yang memberikan kekuatan sakti yang tak terbatas.
Menara bintang, armor angkatan, dan armor dewa binatang buas, semuanya adalah harta sejati yang luar biasa, dan tubuh sakti aku telah mencapai status sempurna, untuk para ksatria alam semesta. Dengan negara dewa aku yang menjadi kuat, aku tidak perlu takut pada Master Semesta. Aku telah berhasil membangun fondasi aku. Aku tidak perlu takut apapun, setelah aku mendapatkan menara bintang. Mata Luo Feng berkilat ganas. Itu sangat kuat sehingga seluruh negara dewa bergetar. Dia tidak menyembunyikan identitasnya, ketika dia membunuh para ksatria pembantai dan pemimpin gerombolan cahaya yang berkembang, karena dia tahu bahwa, sudah hampir waktunya bagi Lu Feng, untuk menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya ke seluruh alam semesta. Aku, Luo Feng, tidak perlu takut pada siapapun setelah menjadi ksatria semesta. Aku telah membangun fondasi aku. Ras lain, sudah terlambat bagimu untuk membunuhku sekarang. Kemudian Luo Feng berbalik, dan menghilang ke negara dewa. Sementara itu, di dalam pesawat ruang angkasa yang melakukan perjalanan ke alam semesta. Tuan Luo Feng. Ketika Luo Feng memasuki pesawat ruang angkasa, Kapten tingkat Kaisar terkejut. Dia bertanggung jawab untuk transportasi antara markas alam semesta virtual, dan alam semesta primal, jadi dia tahu bahwa jenius tak tertandingi Luo Feng telah menjadi makhluk yang perkasa, tertinggi yang jauh lebih kuat daripada ksatria alam semesta biasa. Ada banyak makhluk dari ras lain yang ingin membunuhnya. Jangan memberi tahu siapapun tentang Master Luo Feng, berhati-hatilah terhadap mata-mata. Ini adalah perintah dari para senior umat manusia, dan Kapten mengetahuinya. Pergi, kata Luo Feng. Aku tidak butuh pelayan. Ya, Master Luo Feng. Kapten meninggalkan ruangan dan memberi perintah. Waktunya untuk pergi. Beberapa pejuang abadi, dan penguasa sektor yang ingin pergi ke alam semesta prima tumbuh cemas. Kami belum naik, tunggu kami. Mengapa pesawat ruang angkasa pergi sebelum kita naik? Kapten berkata, katakan pada kantor pusat bahwa pesawat ruang angkasa ini akan memindahkan Luo Feng ke jagat raya. Minta mereka untuk mengatur pesawat ruang angkasa lain, untuk para pejuang dan penguasa sektor yang abadi. Luo Feng luar biasa, dan tidak ada yang diizinkan untuk mengungkapkan informasi tentang melihatnya. Adapun para pejuang dan penguasa sektor yang abadi, lebih baik bagi mereka untuk tidak melihat Luo Feng. Ya, Master, para kru segera pergi untuk melapor ke kantor pusat. Pesawat ruang angkasa tiba di kota kekacauan primal dalam waktu singkat. Kapten dan kru menyambut Luo Feng. Dia berjalan keluar dan menatap kota kekacauan primal, yang tidak berbeda dari terakhir kali dia datang ke sini. Luo Feng mengambil langkah dan pergi ke kota kekacauan primal. Kota kekacauan primal adalah tanah ras manusia untuk ditanami. Sekali melihat bangunan kuno itu, dan biasanya akan ada manusia agung yang duduk bersila di atas atap tempat kultivasi. Suasana selalu dipenuhi dengan aura kultivasi yang kuat. Tingkat alam semesta, Luo Feng menukik turun dari ketinggian dan melihat makhluk-makhluk besar manusia di atas atap tempat tinggal budidaya. Ada beberapa yang hanya mencapai tingkat alam semesta. Sedikit kekuatan ini, dan mereka diizinkan masuk ke kota kekacauan primal. Bisakah mereka menjadi peserta dari perang bakat sebelumnya? Beberapa pembudidaya, yang menatap langit untuk mempelajari tampilan eksplisit ukiran rahasia, hukum alam semesta menangkap Luo Feng dan mengenalinya dalam sekejap. Lihat, ini Tuan Luo Feng. Ini Master Luo Feng. Setelah mendapatkan ketenaran dalam waktu sesingkat itu, Luo Feng mungkin menjadi tokoh paling sensasional di antara umat manusia dalam 100.000 tahun terakhir. Itu mirip dengan berapa banyak dari para pembudidaya ini yang tidak tahu tentang Master Istana Erosi Surga Kuno dan beberapa yang lain. Jika, triliunan tahun yang lalu, orang-orang ini telah meninggal atau dimusnahkan, dan setiap informasi yang berkaitan dengan Luo Feng telah ditetapkan, untuk hak akses tingkat yang sangat tinggi, maka banyak yang secara alami tidak akan tahu Luo Feng. Paling-paling, mereka mungkin memiliki informasi yang sangat terbatas tentang dia. Tapi sampai sekarang, Luo Feng adalah yang paling menonjol. Apakah itu Sir Luo Feng dari tembok bakat yang legendaris, yang terjadi 110.000 tahun yang lalu? Ya, itu Master Luo Feng. Selama perang bakat yang terjadi 110.000 tahun yang lalu, ada 3 jenius langka, di mana Bolan dan Rong Jun mencapai terobosan untuk menjadi makhluk abadi, dan mereka sekarang adalah kaisar.
Sir Luo Feng dikatakan telah mencapai tingkat penguasa sektor, dan ksatria alam semesta jauh lebih awal daripada yang lain. Sangat mengesankan, aku mendengar bahwa bahkan para ksatria alam semesta telah dimusnahkan oleh Sir Luo Feng. Orang-orang muda yang hanya berada di tingkat alam semesta menjadi emosional. Cara mereka memandang Luo Feng bahkan lebih menakjubkan, daripada bagaimana Luo Feng dan teman-temannya memandangi Sir 9 Pedang saat itu. Bagaimanapun, Luo Feng muncul ke tempat kejadian hanya 110.000 tahun yang lalu, selama Perang Bakat. Ditambah lagi, ketenarannya dan berbagai rumor tentangnya, jauh lebih banyak daripada Sir 9 Pedang. Tapi penguasa sektor, penguasa domain, dan makhluk tingkat alam semesta yang abadi, semuanya cukup rendah dalam skala sosial, jadi cerita tentang Luo Feng yang membunuh beberapa master semesta, tidak diketahui oleh mereka. Jika mereka mendengar kabar itu, mereka akan terdiam. Informasi tingkat tinggi seperti itu hanya akan diketahui oleh para ksatria alam semesta. Selain itu, beberapa kaisar yang abadi yang biasanya cukup tahu, mungkin telah menangkapnya. Generasi peserta dalam Perang Bakat terus muncul. Jumlah makhluk besar di antara manusia juga meningkat. Luo Feng melihat ke bawah dan menunjukkan sedikit senyum. Kemudian dengan lompatan besar ke depan, dia dengan cepat menuju ke istana pemimpin kota. Luo Feng memasuki istana pemimpin kota dan terhubung ke alam semesta virtual dengan pikiran sadarnya. Karena berita tentang penutupan alam semesta virtual telah disebarluaskan sebelumnya, ini adalah pertama kalinya ia membuat koneksi, setelah pembukaan alam semesta virtual. Saat dia terhubung, pelayan virtual Babata, pelayan intelijen, segera memberitahu Luo Feng, 882.901 pesan. 9.010 permintaan telepon. 106 pesan penting. 11 permintaan telepon penting. Begitu banyak surat. Luo Feng sedang berjalan di sisi istana kota kekacauan primal, sambil memindai suratnya dengan kesadarannya. Dia membuka pesan itu, dan dengan kesadarannya yang berputar dengan cepat, dia selesai memeriksa semua suratnya hanya dalam waktu singkat. Selain pemimpin kota kekacauan primal, 3 master semesta lainnya telah menghubungi aku juga, terutama pencipta kapak besar, dia benar-benar menghubungi aku. Mata Luo Feng bersinar dengan sedikit kejutan. 3 master semesta dan pencipta kapak besar masing-masing, telah mengirim pesan surat kepadanya, dan pesannya sama, surat ucapan selamat yang sederhana. Pesan-pesan itu tampak sederhana, tetapi ketika sampai pada status mereka, ini berasal dari penguasa semesta dan makhluk tertinggi semesta. Menerima pesan dari mereka, sungguh luar biasa. Aku harus menulis surat untuk berterima kasih pada mereka. Tanpa basa-basi lagi, Luo Feng membalas 3 master semesta dan pencipta kapak besar, dengan surat terima kasih. Setelah menyelesaikan semua ini, Luo Feng mengajukan permintaan untuk menyumbangkan harta yang sebenarnya untuk rasnya. Untuk memasuki sisi istana kota kekacauan primal, satu-satunya cara adalah memasang aplikasi seperti itu. Pintu-pintu perunggu terbuka perlahan, dan Luo Feng melangkah masuk. Setelah itu, pintu-pintu itu menutup lagi. Mari kita mulai. Kemudian Luo Feng melambaikan tangannya. Pada saat itu, harta yang sejati mulai muncul satu demi satu, dan melayang di udara. Kemudian mereka melayang ke pelat batu di tengah aula istana. Benang cahaya hijau yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan bergerak untuk menyelimuti harta itu dengan cara yang berkelok-kelok. Harta karun sejati ini diperoleh Luo Feng melalui berbagai pertempurannya, dan totalnya, ada 4 harta karun sejati senior. 4 harta sejati senior ini semua akan disumbangkan, tapi aku ragu mereka sudah cukup. Luo Feng merenung atas kontribusinya. Sebelumnya, ketika Luo Feng dilemparkan ke dalam pusaran air oleh Master Pengrajin, dan berakhir di tanah ekstremis, ia telah membunuh kesatria iblis pedang dan memperoleh 2 harta karun sejati, yang salah satunya adalah harta karun sejati senior. Dan ketika dia kembali dari sektor Dewa Binatang Buas dan memasuki bintang asli selama hampir 1 tahun, dia telah membunuh beberapa master semesta, dan sejumlah besar ksatria alam semesta, sehingga memperoleh total 4 harta karun sejati senior. Membunuh kesatria Tian yang juga sangat bermanfaat. Tidak hanya dia mendapatkan sayap cahaya mengalir dan batu cermin disambiguasi, tetapi dia juga memperoleh serangkaian senjata harta karun sejati, baju perang harta karun senior sejati, dan jenis harta karun sejati jenis domain biasa.
Namun, tubuh samudera jauhnya telah mengambil 3 dari harta sejati senior, jadi hanya ada 5 harta sejati senior, dan termasuk 8 ulang-aliknya, yang Luo Feng tidak perlukan pada saat itu. Mempertahankan salah satu dari 5 harta karun senior yang sejati ini, baju besi harta karun yang sejatinya, Luo Feng menyumbang 4 lainnya pada rasnya. Menyumbangkan 4 harta sejati senior sama dengan hanya 52,1 poin harta sejati, kata Luo Feng. Masih cukup jauh jarak dari harta sejati tingkat atas. Luo Feng menggelengkan kepalanya sedikit. Kemudian dia memulai pertukaran untuk harta sejati. Satu jenis istana terbang harta karun biasa, perahu butir kayu, harta karun sejati dari kategori tanah, membutuhkan 23 poin harta karun sejati. Satu wilayah biasa mengetik harta karun sejati, dunia berlimpah, membutuhkan 18 poin harta karun sejati. Satu senjata tipe pedang senior, Bohe, yang kira-kira seperti pedang hantu, membutuhkan 9 poin harta karun sejati. Total 3 harta yang sejatinya, menghabiskan 50 poin harta yang sejati. Sementara itu di tempat lain, di kota kekacauan primal, di kediaman kesatria Truyan. Senior sudah kembali. Ketika Luo Feng berjalan masuk ke dalam rumah, ia bertemu dengan beberapa saudara yang menyambutnya dengan hormat tapi dengan hati-hati. Mereka berhati-hati karena 2 alasan. 1. Luo Feng tidak menghabiskan banyak waktu dengan mereka untuk jangka panjang. 2. Sebagai murid kesatria Truyan, mereka semua mendapat informasi. Mereka tahu bahwa cukup banyak dari beberapa master semesta, telah dimusnahkan oleh Luo Feng. Luo Feng hanya tersenyum dan membalas salam dengan santai. Ketika dia berjalan keluar dari pandangan, sekelompok saudara segera memulai diskusi yang panas. Saudara Luo Feng terlalu kuat. Bahkan penguasa alam semesta dimusnahkan olehnya. Bukankah itu berarti dia hampir menjadi master semesta? Dia telah jauh melampaui guru kita. Aku percaya Master Istana Aliansi Hong akan memiliki tempat untuk saudara Luo Feng di masa depan. Luo Feng bisa mendengar semua isi pembicaraan mereka dari jauh, tapi dia mempertahankan kedamaian batinnya, tetap diam di perairan saat dia berjalan ke tempat kesatria Truyan tinggal. Guru, kata Luo Feng. Dia berdiri di luar pintu dan menunggu. Silahkan masuk. Pintu terbuka secara otomatis. Kesatria Truyan duduk di ujung meja, yang ditata dengan makanan dan anggur yang lezat. Guru, kata Luo Feng. Ini adalah anggur berkualitas yang kamu miliki di sini. Kamu pasti telah menghabiskan banyak uang. Luo Feng mencapai meja dalam 2 langkah dan duduk di seberang kesatria Truyan. Dia meraih kapal pipi berisi anggur, dan melihat dari dekat. Apakah ini, Zegui Wine, yang berumur beberapa abad? Murid aku telah mendapatkan ketenaran yang begitu besar, di antara 100 juta ras di alam semesta, sehingga tidak ada orang yang belum pernah mendengar tentang kamu, kata kesatria Truyan. Semua orang melihatmu sebagai makhluk super. Jika kamu bagian dari ras lain, kamu bisa memimpin seluruh ras dengan kekuatan kamu. Kamu bisa merajalela berkeliaran di alam semesta. Kesatria Truyan membelai jenggot emasnya. Dengan nada agak kemenangan, dia melanjutkan, bahkan beberapa penguasa semesta telah dimusnahkan oleh muridku. Bagaimana itu tidak layak dirayakan? Pada saat seperti itu, apakah aku akan sangat pelit anggur? Luo Feng berkedip dan berkata, Guru, jika kamu terlalu menyanjungku, aku mungkin terbang ke awan tingkat 9. Kamu sudah mampu terbang, ucap kesatria Truyan, menambahkan leluconnya. Ini membawa kehangatan bagi Luo Feng. Dia merasa seolah-olah dia telah kembali ke masa lalu. Kesatria Truyan adalah karakter yang sangat mudah dan jujur, dan dia biasanya bercanda dengan murid-muridnya. Dia sama sekali tidak menghargai status sosial. Apakah kamu tidak akan minum? Kesatria Truyan mengisi gelasnya sendiri. Aku, tentu saja, aku akan meminumnya, jawab Luo Feng segera. Haha, ayo, biarkan aku mengisi gelasmu. Aku akan menahan diri. Luo Feng dan kesatria Truyan minum dan mengobrol tentang kejadian baru-baru ini di dunia luar. Sementara Luo Feng telah menghabiskan waktu untuk berkultivasi baru-baru ini, dunia luar telah mengalami banyak perubahan besar. Kamu benar-benar memberi ras alam semesta ketakutan yang baik kali ini. Kesatria Truyan meletakkan gelas anggurnya dan menghela nafas. Tingkat pertumbuhanmu sangat cepat, bahkan aku sebagai gurumu, cukup terkejut, apalagi ras lain.
Ada semua jenis berita yang beredar di jagat raya, mengatakan bahwa pada laju yang sedang kamu lakukan, kamu kemungkinan akan mencapai tingkat pemimpin kota kekacauan primal di masa depan. Mata-mata dari ras lain sudah habis. Kami telah menangkap dan membunuh banyak mata-mata. Beberapa telah mencoba menyusup ke kota kekacauan primal, atau bahkan mencapai ambang pintuku. Kesatria Truyan memandang ke arah Luo Feng dan melanjutkan, kami telah membunuh banyak mata-mata ini, tetapi pembunuhan itu tidak pernah berakhir. Sepertinya ras lain tidak lagi peduli dengan harga yang harus mereka bayar. Mereka lebih suka mengorbankan banyak mata-mata yang telah mereka kirim, saat mereka terungkap dan masih mencari dengan panik untuk berita tentang kamu. Oh, Luo Feng sedikit mengangguk. Semua mata-mata yang menunggu dalam penyergapan, kata Kesatria Truyan. Kerugian satu sebenarnya jumlah yang cukup besar. Namun sekarang, ras mau kehilangan mereka satu demi satu. Aku berspekulasi bahwa ras lain sudah sadar bahwa, kamu berkultivasi di negara dewa kamu. Mereka berada di tengah-tengah menemukan keberadaan negara dewa kamu. Prajurit serangga, klan otomaton, iblis mereka semua mencari cara untuk memasuki wilayah manusia, untuk membunuhmu. Kesatria Truyan berhenti, lalu memperingatkan, jika bukan karena mereka, tidak akan ada terburu-buru sama sekali. Kamu harus sangat berhati-hati. Hahaha, Luo Feng tertawa. Guru, jangan bicarakan ini. Aku siap untuk itu. Tujuan aku datang ke sini untuk bertemu guru hari ini adalah untuk beberapa hal lain. Dengan lambaian tangan Luo Feng, 3 harta sejati langsung muncul dan digantung di udara. Mereka adalah perahu kayu berwarna kuning bumi, bola kristal, dan sepotong baju besi hitam. Perahu kayu itu adalah harta karun sejati tipe istana terbang. Bola kristal adalah jenis harta karun sejati jenis domain bernama banyak dunia. Dan potongan baju besi hitam adalah baju besi harta sejati senior. Dengan 3 harta sejati ini, kemampuan bertahan Kesatria Truyan akan mencapai ketinggian baru. Satu-satunya yang disayangkan adalah bahwa, jenis harta karun sejati biasa akan membutuhkan setidaknya 36 poin harta sejati. Luo Feng tidak mampu membayar jumlah itu. Kamu, ini adalah, Kesatria Truyan bangkit dan melihat 3 harta sejati, terpana. Guru, aku akan meninggalkan wilayah manusia dalam sebuah petualangan, kata Luo Feng dengan hormat. Jika semuanya terjadi seperti yang aku perkirakan akan terjadi, pertumpahan darah besar kemungkinan akan terjadi. Kamu adalah guru aku, jadi aku khawatir masalah mungkin menemukan jalannya untuk kamu. 3 harta sejati ini dapat membantu kamu, jadi harapan aku agar kamu menerimanya. Luo Feng khawatir bahwa Kesatria Truyan mungkin tidak menerima harta karun, karena mereka terlalu berharga. Jadi dia tidak mengungkapkan nilai sebenarnya dari 3 harta sejati ini. Kamu ingin meninggalkan wilayah manusia. Kesatria Truyan terkejut. Luo Feng mengangguk. Iya guru, dia harus mengklaim menara bintang, dan mendapatkan papan logam hitam kelima. Tentu saja dia harus pergi. Tapi kamu sadar bahwa klan otomat, prajurit serangga, dan iblis sama-sama, mereka semua berusaha untuk menghilangkan kamu, kata Kesatria Truyan. Bahkan jika kamu berada di wilayah manusia, ada kemungkinan upaya pembunuhan. Namun kamu ingin keluar. Begitu kamu berada di luar sana, tidak ada manusia hebat yang bisa memberi kamu perlindungan tepat waktu. Kamu akan terkena bahaya. Kesatria Truyan mulai panik memikirkan hal itu. Ya, aku tahu itu, kata Luo Feng. Kali ini, ketika aku pergi, pasti akan ada pertumpahan darah. Luo Feng tersenyum. Tapi tolong yakinlah, guru. Dia membungkuk sedikit. Aku akan pergi sekarang. Berbalik, Luo Feng mengambil langkah dan menghilang. Kesatria Truyan melihat ke tempat Luo Feng menghilang. Dia diam untuk waktu yang lama. Dia mengerti, Luo Feng telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. 3 harta sejati. Master semesta. Hanya 3 harta sejati yang dia dapatkan. Kesatria Truyan berpikir ini adalah harta karun biasa, jadi dengan jari yang diperpanjang, dia menembakkan benang kekuatan sakti, dan dengan cepat menembus 3 harta karun sejati. Tepat saat itu, gelombang informasi ditransmisikan, tipe istana terbang, tipe domain, senior, dan armor harta karun senior. Informasi ini telah Kesatria Truyan tanamkan di tempat untuk waktu yang lama. Dia tidak memberitahuku, bisiknya. Dia segera pergi karena dia khawatir aku akan menerima ini jika aku tahu. Murid aku ini,
Sin kemudian berpindah ke tempat, di dalam istana pemimpin kota kekacauan primal. Luo Feng kemudian pergi mengunjungi pemimpin kota kekacauan primal setelah meninggalkan istana kesatria Truyan. Dia tidak puas dengan perdagangan batu cermin di Sambiguasinya, dengan setengah kepemilikan bumi. Namun, dia tahu bahwa pemimpin kota kekacauan primal hanyalah satu dari lusinan penguasa semesta dalam ras manusia. Meskipun dia kuat, dia tidak setingkat pencipta kapak besar. Selain itu, pemimpin kota kekacauan primal telah membimbingnya dengan sabar, dan Luo Feng mengagumi karakter gurunya. Kesatria Truyan dan pemimpin kota kekacauan primal memiliki kepribadian yang sangat berbeda. Kesatria Truyan jujur dan terus terang, dan dia akan melakukan apa saja untuk orang-orang yang dia sayangi. Ketika Luo Feng dikejar oleh Kaisar Kulit Cermin, Kesatria Truyan pergi untuk melawannya, meskipun dia tidak yakin apakah dia akan menang atau tidak. Adapun pemimpin kota kekacauan primal, dia bertanggung jawab atas seluruh umat manusia, dan banyak masalah penting tentang umat manusia ditentukan olehnya. Kebangkitan dan kejatuhan manusia semua dalam pertimbangannya. Dia selalu adil, dan prinsipnya adalah mengutamakan ras ketika dia memperlakukan murid-muridnya, yang membuat Luo Feng menghormatinya. Guru, Luo Feng memberi salam. Baju besi garnet dengan pola rumit dan ekor bersisik tersebar dari satu set perlengkapan perang. Di bawah beberapa tanduk yang berapi-api ada wajah ganas dengan ukiran di atasnya. Itu adalah tubuh lain dari pemimpin kota kekacauan primal. Matanya lebar seperti langit dan mengintimidasi. "Mengapa kamu di sini untuk melihat aku?" tanya pemimpin kota kekacauan primal. "Aku berencana untuk meninggalkan wilayah manusia, dan aku ingin memberitahumu sebelum aku pergi," jawab Luo Feng. "Oh, sepertinya kamu pergi mengunjungi Truyan tentang ini juga." Pemimpin kota kekacauan primal mengangguk. Dia adalah penjaga alam semesta primal, yang berarti dia tahu segala sesuatu yang terjadi di alam semesta primal. Namun, dia tidak menguping pembicaraan antara Luo Feng dan Kesatria Truyan. "Apakah kamu tahu betapa berbahayanya bagi kamu di luar?" tanya pemimpin kota kekacauan primal. "Ya," Luo Feng mengangguk, "ras serangga, ras iblis, dan ras otomat semua ingin aku mati. Tapi kamu masih pergi keluar." Pemimpin kota kekacauan primal melanjutkan. Luo Feng mengangguk. Pemimpin kota kekacauan primal mengangguk. "Lalu pergi. Kamu tidak lemah dalam aspek apapun, yang berarti kamu harus menjadi orang yang membuat semua keputusan kamu sendiri. Tapi ingat, kamu tidak hanya mewakili diri kamu sendiri. Kamu masih mewakili keluarga dan garis keturunan penduduk bumi kamu. Ingat ini saja." "Ya," Luo Feng mengangguk dan membungkuk. "Kalau begitu aku akan pergi sekarang." "Kamu boleh pergi sekarang," kata pemimpin kota kekacauan primal, lalu menambahkan, "Jika kamu tidak bisa menangani bahaya sendirian, hancurkan jejak yang kutinggalkan." Luo Feng mengangguk, dan dengan gelombang ruang, dia pun menghilang. Pemimpin kota kekacauan primal, ditinggalkan sendirian di reruntuhan primal. "Murid aku ini memanifestasikan kekuatan seperti itu, setelah bersembunyi selama hampir 20.000 tahun, pikir pemimpin kota kekacauan primal. Dan sekarang, dia meninggalkan wilayah manusia. Dia pasti memiliki beberapa pengalaman aneh, dan itu terjadi di suatu tempat di alam semesta." Pemimpin kota kekacauan primal sudah mengetahui hal ini sejak lama, tapi dia tidak akan mencoba mempengaruhi Luo Feng. Dari sudut pandangnya, jika Luo Feng memiliki tubuh samudra jauh, maka bahkan dia terbunuh di luar, dia bisa dengan mudah membangkitkan dirinya sendiri. Harta karun sejati akan menjadi satu-satunya hal yang hilang. Ras serangga, ras iblis, ras otomat. Pikir pemimpin kota kekacauan primal. Mereka akan putus asa jika mereka tahu Luo Feng memiliki tubuh samudra jauh. Yang bisa mereka dapatkan adalah harta sejati yang dibawanya. Pemimpin kota kekacauan primal yakin, meskipun dia lebih mahir dalam pertempuran jarak dekat, dia juga adalah ahli dalam jiwa-jiwa, dan di alam semesta primal yang berada di bawah kendalinya, dia dapat mengatakan bahwa pikiran dan kemauan Luo Feng sudah berada pada tingkat master semesta. Kekuatan sakti menentukan pikiran. Pikiran juga mempengaruhi tekad. Setelah 180 juta tahun pelatihan dan menjadi ksatria alam semesta, pikiran dan kemauan Luo Feng telah mencapai tingkat master semesta. Namun, pemimpin kota kekacauan primal salah tentang satu hal.
Jika ras-ras lain membunuh tubuh Luo Feng, mereka akan mendapatkan harta sejati yang luar biasa, armor angkatan, sayap Siwu, dan armor Dewa Bintang. Sementara itu, setelah meninggalkan kota kekacauan primal, Luo Feng pertama kali kembali ke negara dewa. Kemudian dia pergi ke Menara Bintang dengan transportasi dewa. Di pusat istana Menara Bintang, cahaya mulai redup. Luo Feng berjalan keluar Menara Bintang, kata Luo Feng saat dia melihat sekeliling istana tempat dia menerima warisan hidup atau mati. Kekuatanku yang sakti seharusnya cukup untuk mengontrol Menara Bintang. Kekuatan sakti pada Luo Feng mulai membakar dan menyebar di tanah. Ia pergi ke pusat Menara Bintang seperti listrik, ditransfer ke pilar dan menyegel bintang. Kekuatan dewa yang menyala-nyala mengalir seperti air di sungai, disalurkan melalui pilar dan bintang-bintang meterai. Ukiran itu terlalu sulit, Luo Feng hanya bisa memahami yang paling mudah. Setelah beberapa saat, kekuatan suci yang membakar bergabung dengan setiap inci Menara Bintang. Bangkit, ucap Luo Feng menggeram. Menara Bintang naik 8 inci, dan jatuh 8 inci perlahan, gelombang sekecil itu tidak terlihat. Luo Feng mengambil kembali kekuatan saktinya, dan binatang bertanduk emas di cincin dunia mulai mentransfer kekuatan sakti ke tubuh penduduk bumi aslinya. Tubuh penduduk asli aku juga seorang ksatria semesta, dengan tingkat gen kehidupan 9800 kali, dan cukup kuat untuk menggerakkan Menara Bintang. Namun, kekuatan sakti yang dikonsumsi terlalu banyak. Jika bukan karena binatang bertanduk emas, langkah itu akan menghabiskan 30% dari tubuh aku yang sakti. Pemahaman aku tentang ukiran di Menara Bintang terlalu terbatas. Dia dapat mengendalikannya dengan kekuatan saktinya jika dia mau, tetapi itu menghabiskan terlalu banyak kekuatan. Jika dia dapat sepenuhnya memahami ukiran, itu akan jauh lebih mudah. Luo Feng meninggalkan istana tengah dan mulai berjalan melalui Menara Bintang. Dia pergi ke berbagai lokasi melalui transportasi internal. Dia bahkan tidak bisa melihat ujung pilar surgawi. Luo Feng meneliti ukiran di pilar surgawi, dan tidak bisa menahan diri untuk berseru, luar biasa. Bahkan ukiran paling sederhana pun begitu menakjubkan. Ukiran di Menara Bintang bahkan lebih kompleks dan lengkap, daripada ukiran alam miniatur. Tidak heran itu adalah harta sejati yang tertinggi. Dia berjalan berkeliling dan melihat pilar surgawi dan bintang-bintang meterai. Dia bahkan pergi keliling ruang-ruang di Menara Bintang, di mana banyak ras lain bertualang dan berkelahi. Luo Feng bisa melihat misteri yang terbentuk oleh ruang-ruang itu. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua, yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.